Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Pitlo Tumada, NIM 1967201034. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia, Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat ini saya akan mempresentasikan secara singkat susunan dari jurnal saya, yaitu Sejarah Pemikiran Politik Barat. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang politis. Politik lebih erat kaitannya dengan laki-laki dan cenderung patriarki. Ini secara historis terjadi di masa kerajaan sebelum era Renaissance, juga era revolusi industri. Perubahan nyata dimulai saat era John Locke, Machiavelli, dan lainnya. Ilmu politik sendiri tidak terbatas pada soal pemimpin dan pemilihannya atau sekedar parpol, karena politik sejatinya berbicara soal kepentingan baik individu hingga skala keluarga, masyarakat, bahkan negara, yang kadang tergantung pola perkembangan ekonomi. Ini memang Eropa sentris, karena disinilah politik modern bermula, khususnya yang berhubungan dengan politik sosial yang berhubungan dengan tata nilai masyarakat dan ekonominya. Demikian pula ide-idenya sangat ekspansional dan disebarkan ke negara ketiga seperti kita ini, agar turut menjadi demokratis, dan dalam hal politik, hal ini lebih jauh dan masih setelah revolusi Amerika. Dari kerajaan hingga liberal state, tatanan internasional politik hari ini adalah efek ide-ide liberalisasi politik. Usai depresi ekonomi dunia, selain Amerika secara diametral ini berlawanan dengan komunisme, yang meski sekarang masih ada namun sudah diwarnai budaya dan kultur lokal. Komunisme di Cina misalnya berbeda dengan yang diinisiasi oleh Marx. Hal ini karena adanya budaya Cina seperti kepercayaan kuno bahwa pemimpin adalah titisan dewa atau pembawa mandat dari Tuhan. Politik Barat pun memiliki banyak aliran. Machiavelli misalnya berasumsi bahwa pemimpin harus punya sisi lembut dan keras, fox and lion, karena ketundukan manusia terjadi karena di antara dua itu. Asal-usul manusia pun dianggap berasal dari anarkisme dan akan selalu anarkis. Pemikiran ini dapat kita temukan bahwa suatu negara cenderung memerangi negara lain. Thomas Hobbes turut serupa. Manusia diasumsikan selalu bersifat egois dan tidak ada yang benar-benar baik. Karena itulah perlu ada sistem kontroversial agar tidak saling merugikan. Bekerja sama pun akan menekankan pencarian kepentingan yang dapat diambil jadi tidak ada kerjasama yang betul-betul ikhlas, sehingga negara harus menjadi sosok yang menakutkan, sebagaimana dalam karyanya Leviathan, monster mitologis yang ditakuti. Negara boleh memaksa, bahkan berhak untuk melindungi kepentingannya, bahkan dengan berperang. Terima kasih. Di sini juga saya menawarkan kepada adik-adik yang baru selesai dari pendidikan SMA atau sekolah menengah atas, apabila ingin melanjutkan studi di tingkatan universitas, bisa bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dan terima kasih.